Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Jadi jangan karena tambang yang hanya memberikan manfaat jangka pendek, lebih bagus hutan yang terjaga itu akan menjadi tempat wisata yang baik, yang berkelanjutan buat masyarakat Kota Bau-Bau. Fenomena yang terjadi di Bau-Bau terjadi sedikit peningkatan, khususnya banyak dari sektor kelengkapan kendaraan bermotor. Banyak yang tidak menggunakan helm. Selamat pagi pendengar, dari kawasan Bukit Ulu Indah kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Bau-Bau kembali menegaskan lebih memilih pariwisata sebagai sumber penggerak ekonomi daerah ketimbang mengeksploitasi tambang nikel. Angka laka lantas di Kota Bau-Bau melejit 6 bulan terakhir. Data Satlantas tren angka laka lantas selama Januari sampai dengan Juni 2023 tercatat sejumlah 115 kasus. Pendengar, inilah Warta Kepton pagi hari ini, tepatnya Rabu tanggal 12 Juli 2023 bersama saya, Buh Zuda. Kita ke berita yang pertama. Pemerintah Kota Bau-Bau kembali menegaskan lebih memilih pariwisata sebagai sumber penggerak ekonomi daerah ketimbang mengeksploitasi tambang nikel. Mengenai hal itu, Hairul Mulku menurunkan laporannya. Jadi jangan karena tambang yang hanya memberikan manfaat jangka pendek, lebih bagus hutan yang terjaga itu akan menjadi tempat wisata yang baik, yang berkelanjutan buat masyarakat Kota Bau-Bau. Meski memiliki potensi pertambangan berupa nikel dengan kualitas terbaik, namun pemerintah Kota Bau-Bau memastikan tidak akan tergiur untuk mengeksploitasinya dan mengizinkan adanya aktivitas pertambangan. Pemerintah Kota Bau-Bau lebih memilih untuk melestarikan hutan sebagai sumber air baku ratusan hektar sawah dan kawasan perkebunan. Kemudian mendorong pariwisata sebagai sumber penggerak perekonomian daerah. Hal itu kembali ditegaskan Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Munianse saat membuka pelatihan kegiatan kepariwisataan di Bau-Bau Selasa pagi. Ada nikel, ada dengan kualitas tertinggi, tapi kalau itu dikelola itu akan menghancurkan sistem air karena catchment area di atas. Kami dari pemerintah kota tetap akan melindungi itu dengan regulasi dan tidak akan memberikan izin penambangan. Jadi jangan karena tambang yang hanya memberikan manfaat jangka pendek, lebih bagus hutan yang terjaga itu akan menjadi tempat wisata yang baik, yang berkelanjutan buat masyarakat Kota Bau-Bau. Ahmad Munianse optimis dengan segala potensi wisata yang dimiliki Kota Bau-Bau sebagai pusat pemerintahan ex-Kesultanan Buton, baik wisata budaya, wisata pesisir, hutan, dan potensi perikanannya dapat mendongkrak peningkatan perekonomian masyarakat Kota Bau-Bau di masa yang akan datang. Percaya saja Bapak Ibu sekalian, pariwisata untuk Kota Bau-Bau adalah tambang emas masa depan. Percaya itu. Sehingga kita harus menatanya sejak sekarang, karena kita tidak bisa mengharap banyak dari kekayaan alam lainnya di Kota Bau-Bau. Untuk itu, lanjut Munianse, sebagai bentuk dukungan di bidang kepariwisataan, Pemkot Bau-Bau terus mencari peluang-peluang dana alokasi khusus DAK di kementerian lain dalam menunjang kegiatan kepariwisataan. Dan hal itu membuahkan hasil. Tahun ini didapatkan DAK untuk peningkatan jalan di destinasi wisata Batu Sori dan di Kelurahan Karing-Karing. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Pendengar, angka laka lantas di Kota Bau-Bau melejit 6 bulan terakhir. Data Satlantas tren angka laka lantas selama Januari sampai dengan Juni 2023 tercatat sejumlah 115 kasus. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Wawde Nurliani melaporkan. Sepanjang Januari hingga Juni 2023, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Bau-Bau mencatat terjadi peningkatan. Sepanjang Januari hingga Juni 2023, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Bau-Bau mencatat terjadi peningkatan angka kecelakaan lalu lintas dan korban meninggal dunia. Satlantas Polres Bau-Bau Ibtu Bangka Purnadin menyebutkan, tren angka laka lantas selama 6 bulan terakhir sejumlah 115 kasus. Dari kasus tersebut 17 orang meninggal dunia dan 144 orang mengalami luka ringan. Jumlah tersebut sedikit meningkat di mana tahun 2022 lalu sepanjang tahun angka laka lantas 178 dengan jumlah korban jiwa
23 orang. Kerugian material akibat insiden tersebut juga mencapai ratusan juta rupiah. Sejauh ini laporan polisi Laka Lantas sebanyak kurang lebih 119 kasus. Untuk pelanggaran fenomena yang terjadi di Bau-Bau terjadi sedikit peningkatan, khususnya banyak dari sektor kelengkapan kendaraan bermotor. Banyak yang tidak menggunakan helm, banyak yang menggunakan plat motor palsu atau bahkan tidak menggunakan plat motor, kemudian banyak yang melawan arus, banyak yang menerobos lampu merah. Lanjut itu bangga, demikian pula dengan fenomena pelanggaran lalu lintas ada sedikit peningkatan. Rata-rata para pengendara tertangkap karena perkara kelengkapan bermotor seperti tidak menggunakan helm, plat motor palsu hingga tidak punya plat motor, melawan arus, bahkan menerobos lampu merah. Dalam kurun waktu 6 bulan terakhir pula angka penilangan yang dilakukan personil Polantas Polres Bau-Bau 965, sedangkan teguran oleh kepolisian sebanyak 707 kali. Atas fenomena kecelakaan lalu lintas yang kian melejit tiap tahunnya, Satlantas Polres Bau-Bau meningkatkan intensitas kegiatan edukasi bagi warga. Hampir setiap hari, personilnya dari unit Kamsel melakukan pembinaan partisipasi masyarakat dan Dikmas, termasuk di tingkat satuan pendidikan mulai dari jenjang sekolah menengah pertama hingga SLTA, melalui program Polis Goes to School. Kegiatan penyuluhan sekaligus edukasi tersebut untuk meningkatkan kesadaran pentingnya tertib berlalu lintas demi keselamatan jiwa saat berkendara. Wadi Nurliani, Reporteri Bau-Bau, melaporkan. Pendengar, Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Munianseh kembali melantik Siti Munawar sebagai PJ Sekda Bau-Bau setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Sulawesi Tenggara. Mengenai itu, Afriansa melaporkan. Kemudian pengangkatan saudari Siti Munawar sebagai PJ Sekda Bau-Bau untuk kedua kalinya telah disetujui oleh Gubernur Sulawesi Tenggara. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Munianseh kembali melantik Siti Munawar sebagai penjabat Sekretaris Daerah PJ Sekda Bau-Bau. Wali Kota Ahmad Munianseh mengatakan pelantikan ini sehubungan dengan masa jabatan PJ Sekda yang diemban sebelumnya oleh Siti Munawar telah berakhir beberapa waktu lalu. Di samping itu, kata Munianseh, karena belum ditetapkannya Sekda Bau-Bau definitif, sehingga hal ini mengacu pada perintah pasal 214 Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang dioperasionalkan dalam Perpres nomor 3 tahun 2018 tentang PJ Sekda. Orang nomor 1 di Bau-Bau ini mengatakan pengangkatan Siti Munawar sebagai PJ Sekda untuk kedua kalinya telah disetujui Gubernur Sulawesi Tenggara. Kemudian pengangkatan saudari Siti Munawar sebagai PJ Sekda Bau-Bau untuk kedua kalinya telah disetujui oleh Gubernur Sulawesi Tenggara melalui surat nomor 800-71-4/3636 tanggal 26 Juni 2023. Perihal persetujuan pengangkatan penjabat Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau. Karenanya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur atas restu yang diberikan dan menyampaikan apresiasi kepada jajaran pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah memfasilitasi pengangkatan pejabat Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau sehingga berjalan dengan lancar. Wali Kota menilai selama 3 bulan terakhir Siti Munawar cukup berhasil dalam menjalankan tugasnya, menjaga kelancaran pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Atas dasar tersebut, sehingga dirinya percaya bahwa Siti Munawar adalah sosok yang mumpuni dan kembali menjalankan amanah dalam masa transisi ini dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan yang berlaku. Apa yang telah dilakukan olehnya sebagai PJ Sekda dalam 3 bulan terakhir harus berkelanjutan dan dituntaskan. Dan saya yakin sekaligus menekankan agar dalam masa jabatan 3 bulan kedua ini, PJ Sekda akan segera menyelesaikan pengisian pejabat Sekda definitif yang saat ini tahapannya tengah berlangsung. Sementara itu terkait pemberhentian Sekda Bau-Bau pada 31 Januari 2023 lalu, kata Munianseh, Pemkot Bau-Bau sangat menghormati proses hukum yang sedang berlangsung berdasarkan tahapan dan mekanisme beracara pada PT Tun. Di sisi lain, Pemkot Bau-Bau, kata Wali Kota, sangat hati-hati dan penuh kecermatan dengan mempertimbangkan aspek hukum kepegawaian dan administrasi pemerintahan, termasuk kepentingan umum, pelayanan pemerintahan dan pembangunan, menjadi pertimbangan utama dalam mengambil setiap langkah kebijakan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pendengar, menjadikan Bau-Bau sebagai destinasi wisata berkelanjutan, Dinas Pariwisata gelar pelatihan pengelolaan sampah di destinasi dan pengelolaan usaha homestay Pondok Wisata. Mengenai itu, kembali Herul Mulku melaporkan. Sehingga kalau pengelolaan sampahnya tidak baik, maka investasi
investasi di sektor pariwisata khususnya di homestay pasti tidak akan menjadi hal yang menyegarkan buat masyarakat. Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Pariwisata terus mendorong pengembangan potensi pariwisata termasuk manajemen tempat wisata agar selalu diminati para wisatawan. Selasa pagi, Dinas Pariwisata dengan mengajak stakeholder pariwisata di Kota Bau-Bau menggelar pelatihan kebersihan, lingkungan, sanitasi, dan pengelolaan sampah di destinasi serta pelatihan pengelolaan usaha homestay atau pondok wisata. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse mengatakan kedua pelatihan ini begitu penting dan saling mendukung satu sama lain. Menjadi daerah yang mengandalkan sektor wisata sebagai penggerak ekonomi daerah, tentunya semua destinasi wisata harus ditata kelola dengan baik sehingga para wisatawan merasa nyaman dan bisa tinggal lebih lama. Sehingga kalau pengelolaan sampahnya tidak baik, maka investasi di sektor pariwisata khususnya di homestay pasti tidak akan menjadi hal yang menyegarkan buat masyarakat, karena pasti orang tidak akan datang tinggal di samping pembuangan sampah. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau LM Idrus Taufik Saidi mengatakan dengan pelatihan ini diharapkan para pelaku destinasi wisata, pegiat pariwisata, dan pelaku usaha dapat terus menjaga kelestarian objek daya tarik wisata sebagai akibat dari kegiatan pariwisata. Hal ini pun sebagai implementasi wujud dari Sabta Pesona. Para pengusaha homestay atau pengusaha akan lebih profesionalis dan berkualitas dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan yang ramah. Adapun peserta pelatihan terdiri dari kelompok Sadar Wisata Batu Sori, Limbo Wolio, Lakologo, Sorawolio, Himpunan Pramu Wisata Indonesia, dan pegiat wisata lainnya. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Bau-Bau kembali menegaskan lebih memilih pariwisata sebagai sumber penggerak ekonomi daerah ketimbang mengeksploitasi tambang nikel. Angka laka lantas di Kota Bau-Bau melejit 6 bulan terakhir. Data Satlantas tren angka laka lantas selama Januari sampai dengan Juni 2023 tercatat sejumlah 115 kasus. Pendengar, demikianlah Warta Captain pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.